Oke, selamat pagi semuanya. Kita akan segera memulaikan acara weekly online worship kita. Untuk itu, marilah kita berdoa dalam hati, agar boleh dapat mengundang Roh Kudus untuk tinggal dalam hati dan pikiran kita masing-masing sepanjang ibadah ini. Kita bersama penyanyi dari isi lengkap nomor 211, Aku Mau Turut Ya Tuhan. Baiklah, karena jadwal doa buka ada di Daryl, namun karena Daryl belum ada, saya saja yang berdoa. Kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan di surga, Bapa yang penuh kasih dan setia, terima kasih banyak atas berkat penjagaan perlindungan Tuhan yang boleh dapat kami rasakan hingga sampai pada saat ini dengan tidak kurang selama pun. Bapa, pada kesempatan yang indah ini kami akan memulaikan weekly online worship kita. Biarlah Tuhan saja yang boleh dapat memimpin acara ini dari awal hingga akhir, dan biarlah hanya dengan bantuan Roh Kudus, renungan yang kami akan dengarkan sebentar boleh dapat tanam dalam hati dan pikiran kami, dan terutama boleh dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih banyak ya Tuhan, manapun salah dosa kami yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ini, amin. Baiklah, pada saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Kakak Joseph Sulaiman. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih muda. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih muda. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih muda. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat.
Mute. Oke, amin. Puji Tuhan, terima kasih banyak atas lagu pujian yang sudah dibawakan. Saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang kedua yang akan dibawakan oleh William Bima. Silakan.有一份爱从天而来，比山高，比海深，测不透，握不住，谁看得见？因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中深一份爱握出来。耶稣的爱激励我，想改我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊爱我，我们一起向世界握出爱。这一份爱从天而来，比山高，比海深，测不透，握不住，谁看得见？因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中深一份爱握住爱。耶稣的爱点燃我，盛开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊爱我，我们一起向世界握出爱。耶稣的爱激励我，耶稣的爱点燃我，因为有你，因为有我，我们一起向世界握住爱。有一份爱从天而来，比山高，比海深，测不透，我不说，谁看得见？因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中深一份爱握住爱。耶稣的爱激励我，想改我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊爱我们一起向世界握住爱。耶稣的爱点燃我心中熊爱我们一起向世界握住爱。Amin. Terima kasih banyak atas kedua buah lagu pujian yang sudah dibawakan. Sekarang sebelum kita masuk ke dalam doa kelompok, mungkin Miss Ridley bisa ambil alih.
terima kasih semuanya. Sebelum kita berdoa kelompok, kita akan doa sama-sama dulu. Kak Ade akan doakan beberapa usulan doa, mereka yang berulang tahun, dan juga teman-teman kelas 6 yang sedang ujian. Jadi dipersilahkan Kak Ade untuk pimpin doanya. Baik, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Bapa di surga, Bapa yang baik dan setia, terima kasih Tuhan untuk waktu kami boleh berkumpul saat ini untuk mengadakan ibadah. Biarlah ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, agar doa-doa kami juga yang akan kami layangkan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, kami mau membawa ke hadapan-Mu saudara-saudara kami, adik-adik kami yang sedang ujian sampai hari Rabu nanti Tuhan, kelas 6 SD. Biarlah Tuhan yang menolong mereka mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, dan biarlah apa yang mereka sudah pelajari boleh mereka tuangkan dalam ujian nanti, dan hasil yang terbaik boleh mereka dapatkan, Tuhan dimuliakan. Dan kami juga mau membawa ke dalam doa yang berulang tahun Tuhan, ada Ibu Pamela, Vanessa, dan Shiny yang ulang tahun di waktu yang lalu, dan hari ini ada dari Ayah Jerome, yaitu Bapak Levinus. Bapak, terima kasih sudah menjaga mereka dalam hari-hari mereka yang lalu. Terima kasih juga untuk usia yang baru yang Kau tambahkan bagi mereka. Biarlah hikmat kebijaksanaan dari surga menjadi bagian dari mereka. Engkau tuntun jalan mereka ke depannya, Bapak, sebagaimana Engkau dituntun di masa yang lalu. Biarlah juga doa-doa dan pergumulan Engkau menangkan. Terima kasih Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa kami. Berkenanlah hadir dalam ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, saat ini kita akan masuk pada doa kelompok. Kita akan di-assign di breakout room masing-masing. Dan mari kita saling mendoakan. Baiklah, kalau semuanya sudah kembali ke main room, kita sama-sama bernyanyi lagu tema kita, lagu Sion edisi lengkap nomor 123, Ceritakanlah Kisah Yesus. Oke, sedikit perkenalan. Pembicara kita pada pagi ini dari Kota Bandung, namanya Kak Ade Simbolon. Nah, beliau sekarang melayani di IYC, di Jemaat Naripan di Bandung, dan juga di rumah tangga. Nah, hobinya Kak Ade itu juga desain. Sekian perkenalan singkat. Sekarang
sekarang mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Kak Ade. Silakan Kak. Terima kasih Abigail. Selamat siang adik-adik. Terima kasih untuk kesempatannya. Kita boleh ketemu walaupun secara virtual pada siang hari ini. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, mari kita tunduk kepala lagi, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan saat ini. Ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan, berikan kami telinga yang mau mendengar dan hati yang mau diajar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekali lagi selamat siang. Walaupun yang jawab suaranya nggak gitu kedengeran, semoga di sana semangat ya, nggak lagi ngantuk-ngantuk atau kelaparan. Jadi bisa fokus mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan melalui KAD hari ini. Oke, mungkin ada yang udah tahu nih, judul kita pada hari ini adalah Nyanyian Dalam Penjara. Sebentar. Oke, ini dia. Nyanyian dalam penjara. Jadi pada siang hari ini kita akan belajar dari seorang rasul Tuhan yang Tuhan suruh untuk pergi ke tempat yang jauh. Kemana aja Rasul Paulus pergi. Dia pergi ke tanah Frigia, nih kalau adik-adik bisa lihat di sebelah sini Frigia, dan kemudian dia ke Galatia, dan karena Roh Kudus bilang jangan ke Asia dulu ya, ke tempat ini aja. Jadi mereka menurut. Terus mereka pergi ke Misia, nih ada Misia di sini. Lalu dari Misia mereka pergi ke Troas, ini namanya Troas. Oke. Paulus ini nggak sendirian, dia ada temannya, namanya Silas. Jadi mereka pergi berdua. Di Misia, Rasul Paulus tidur. Dia tidur malam harinya, dan kemudian dia mendapatkan satu penglihatan ketika dia tidur. Di Kisah Para Rasul 16 ayat 9 dikatakan, penglihatannya ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Wah, Paulus dikasih mimpi sama Tuhan. Karena Paulus ini bukan orang biasa, Paulus ini adalah juru kabar Tuhan, jadi ketika dia dapat penglihatan itu, dia tahu, wah, Tuhan sedang menyuruh saya pergi ke Makedonia. Paulus menurut nggak? Paulus menurut. Paulus menurut, dan akhirnya dia pergi menyeberang ke Makedonia. Di mana sih Makedonia itu? Nah, ini petanya. Mereka pergi ke Makedonia dari Troas ya tadi ya. Mereka dari Troas, mereka pergi ke Makedonia naik apa tadi? Naik kapal, karena mereka harus menyeberang. Dari Troas, mereka pergi ke Samotrake. Ini dia Samotrake. Ini Troas, kemudian ke Samotrake. Kemudian besoknya mereka sampai di Neapolis. Dari Neapolis ini udah deket nih ke Filipi. Baru mereka pergi ke Filipi lewat darat. Nah, disitulah mereka tinggal beberapa hari. Ngapain sih Paulus dan Silas di sana? Paulus dan Silas menceritakan tentang firman Tuhan kepada orang-orang. Mereka kasih tahu siapa Yesus itu, mereka kasih tahu tentang kerajaan surga. Tapi ternyata selama di Makedonia ini, mereka ada yang gangguin. Salah satunya ini. Tahu nggak adik-adik apa nih? Jadi ada seorang wanita, dia itu adalah tukang tenung. Kalau sekarang mungkin tukang tenung itu namanya dukun. Yang suka bikin ramalan-ramalan, tapi bukan dipimpin Tuhan, dipimpin setan. Jadi tukang tenung ini sebenarnya kerasukan dia kerasukan setan. Tapi ada orang-orang yang memanfaatkan perempuan ini supaya mereka dapat uang. Jadi walaupun kerasukan dibiarin sama mereka, karena mereka bisa dapat uang. Nah, selama Paulus lagi keliling-keliling di kota Filipi, perempuan ini ganggu-gangguin dia, teriak-teriak. Teriak-teriak. Kalau orang kerasukan biasanya teriak-teriak ya, nggak sadar ya. Di sini siapa hayo yang di rumahnya sering teriak-teriak?
Jangan teriak-teriak ya, kalau teriak-teriak itu orang yang kerasukan namanya. Oke, jadi jangan teriak-teriak. Nah, kalau perempuan ini kerasukan, jadi dia teriak-teriak. Oh, teriak-teriak sampai akhirnya Paulus, aduh berhari-hari ini perempuan ini ganggu-ganggu saya. Akhirnya dia mulai terganggu. Lalu apa yang dia lakukan? Dia doakan perempuan ini. Dia doakan gini, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Yang dimaksud siapa? Setan, karena perempuan ini kerasukan setan, makanya suka teriak-teriak. Jadi dibilang, demi nama Yesus, keluarlah dari perempuan ini. Keluar nggak setannya? Keluar. Keluar setannya, perempuan yang tadinya teriak-teriak, jadi waras lagi. Dia nggak suka teriak-teriak lagi, dia jadi hidup normal. Senang ya harusnya ya. Wah, perempuan yang tadinya kerasukan setan, sekarang setannya udah pergi. Oh, happy gitu. Tapi ternyata ada yang nggak happy. Ada yang nggak happy dengan warasnya perempuan ini. Siapa yang nggak happy? Setan. Setan. Dan tuannya perempuan ini. Kan tadi ada yang tuannya perempuan ini dapat uang ya dengan pekerjaan yang dibuat oleh perempuan ini waktu dia kerasukan. Kalau dia udah waras, mereka jadi nggak dapat uang lagi. Mereka kesel. Ih, gara-gara Paulus nih, saya jadi nggak dapat uang. Perempuan itu jadi waras. Mereka nggak suka, jadi mereka berusaha untuk memfitnah Paulus. Tahu nggak memfitnah itu apa? Memfitnah itu mengatakan sesuatu yang bukan sebenarnya nih. Contohnya nih, Kakak Arin bilang, ih, Lovely tadi ngambil makanan aku. Ada Lovely nggak ngambil. Itu namanya memfitnah. Bagus nggak memfitnah? Nggak bagus ya. Atau memfitnah tuh kayak gini. Lagi duduk, nih misalnya Lovely sama Friendly lagi duduk. Terus, Friendly nggak ngapa-ngapain, tapi Lovely bilang, aduh, Friendly pukul-pukul aku. Itu namanya fitnah, karena nggak benar. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang-orang di sana. Orang-orang Roma. Mereka nggak suka. Gara-gara Paulus nih, aku nggak dapat uang dari perempuan yang kerasukan. Kita harus usir Paulus. Paulus itu ngajarin yang jahat, katanya. Yang jelek, nggak sesuai kitab suci. Kata orang-orang itu. Padahal itu nggak benar. Yang diajarin Paulus kan firman Tuhan yang benar. Jadi dia menghasut orang-orang. Oh iya, kita penjarakan dia ya. Oh, dia tuh nggak benar. Akhirnya orang-orang jadi percaya bahwa Paulus melakukan yang nggak benar, padahal itu salah ya. Padahal Paulus nggak melakukan yang nggak benar. Akhirnya karena orang-orang terhasut, orang-orang langsung, ayo tangkap Paulus dan Silas. Mereka sudah mengacau, katanya gitu. Mereka ditangkapnya dengan kasar, nggak baik-baik, nggak dipanggil baik-baik, tapi ditangkap, ditarik tangannya, dan kalian tahu di Kisah 16 ayat 22 dibilang, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka. Mengoyakkan pakaian itu kayak gimana? Dirobek bajunya. Jadinya bajunya, ini adik-adik kakak lihat di sini bajunya rapi-rapi, bagus-bagus, nggak ada yang robek. Nah, Paulus bajunya dirobek. Jadi dia kalau ada angin dia kedinginan. Habis dirobek bajunya, di sini dibilang dan mendera mereka. Mendera itu adalah dicambuk. Pernah nggak dicambuk? Nggak pernah ya. Kalau pernah nggak ada karet, terus ditarik, ditaruh ke tangan. Sakit nggak? Sakit. Itu karet yang kecil, ditaruh ke tangan aja sakit. Ini cambuk yang panjang, dipukulkan ke badan mereka. Sampai berdarah-berdarah. Jadinya banyak lebam-lebam, berdarah, dan sakit sekali. Kasihan ya Paulus dan Silas. Setelah mereka difitnah, mereka dipukul, dan terakhir mereka kecil. Kayak gimana lagi penjara? Pernah ada yang ke penjara? Penjara ada yang besar pintunya sampai banyak supaya orang nggak keluar. Oh gitu ya. Jadi ada pintu-pintu ya supaya jaga orang ya nggak keluar. Nah, adik-adik benar. Jadi penjara itu adalah tempat orang-orang yang melakukan kesalahan. Nah, ini Paulus dan Silas di penjara padahal mereka nggak salah. Jadi mereka difitnah tadi. Mereka dimasukkan ke dalam penjara, di mana di dalamnya ada orang apa? Yang mencuri. Ada siapa lagi yang di dalam penjara? Yang membunuh. Terus apa lagi? Yang berbohong.
Kemudian yang jahat-jahat pokoknya pada di penjara. Padahal Paulus dan Silas nggak jahat. Nah, kalau sekarang juga ada penjara nih untuk orang yang bunuh. Kayak gini penjaranya. Tangannya diborgol, terus dimasukkan ke dalam penjara yang sempit, yang dingin, yang lembab. Enak nggak di penjara? Tidak enak. Nggak enak. Kalau di adik-adik di rumahnya ada kasur, bisa tidur nyenyak, ada selimut biar nggak kedinginan, di penjara nggak ada. Yang ada, kalau kita mungkin ruangannya luas, yang tidurnya 2 orang, di penjara kecil, tapi tidurnya yang banyak kan. Nih, lihat nih. Wah, rame-rame tapi tidurnya di tempat sempit. Nggak enak, jorok. Lihat, ada baju-baju. Kalau baju kotor kan ditaruhnya di tempat baju kotor ya. Ini mereka taruh semua di situ karena nggak ada tempat lagi. Ini adalah orang-orang yang melakukan kejahatan. Jadi penjara itu tempatnya yang sangat tidak enak. Nih ada penjara yang lebih nggak enak lagi nih. Penjaranya tidak terawat. Tuh, karatan, bau, WC-nya nggak bersih. Aduh, nggak enak banget. Ada juga penjara yang di situ gak boleh duduk. Hanya boleh berdiri. Iya, karena nggak cukup untuk banyak orang. Jadinya dia nggak bisa duduk dengan nyaman. Jadinya dia harus berdiri, bahkan tidur pun berdiri. Itulah keadaan penjara. Jadi penjara enak apa enggak? Enggak ya? Nggak enak. Enak. Nah, jadi orang-orang yang di penjara rasanya, aduh ingin mengeluh, aku mau keluar penjara, aku nggak bisa main di sana, aku nggak bisa melakukan apa yang aku inginkan kalau aku di penjara, karena nggak boleh keluar dari pintu itu. Orang-orang mengeluh, orang-orang mengutuk Tuhan, kan mana Tuhan itu nggak ada, aku di penjara nggak enak. Gitu. Ada yang bersumpah serapah di penjara, ada yang teriak-teriak karena nggak suka. Itulah yang terjadi di penjara. Seperti ini, dia merasa terkekang, dia nggak bisa ngapain. Itu juga yang dilakukan terhadap Paulus dan Silas. Bukan hanya dimasukkan di penjara, wah, kaki mereka dibelenggu adik-adik. Tahu nggak dibelenggu itu apa? Ditutup pakai kayu, jadi nggak bisa bergerak. Coba di sini tes, kakinya diikat. Dipasung. Dipasung namanya, betul, kakak bilang. Namanya dipasung, jadi dia nggak bisa pergi. Kalau kita mau lapar, ambil makanan ke dapur, bisa jalan. Dia nggak bisa kemana-mana, cuman ada di ruangan yang sempit, ruangan yang bau, ruangan yang tidak terawat, kakinya dipasung, tangannya dirantai. Wah, sungguh tidak mengenakan. Dan semua orang mengeluh, nggak enak, panas, lapar, semuanya berteriak demikian. Tapi suatu malam biasanya ngapain? Tidur. Biasanya tidur, kalau adik-adik di rumah sedang tidur, di penjara mereka susah tidur. Orang-orang lagi, nggak bisa tidur, aduh badanku sakit, aduh ingin udara segar. Semuanya mengeluh walaupun tengah malam. Tapi tiba-tiba mereka mendengar sesuatu. Mereka menyanyi di dalam penjara. Suara apa itu? Wah, udah dikasih tahu nih suara apa tadi. Wah, mereka bilang ada suara yang aneh. Orang-orang kan teriak kesakitan. Orang-orang teriak mengeluh, kok ini sepertinya berbeda. Ternyata ada yang lagi menyanyi. Biasanya menyanyi di mana? Di gereja. Kalau lagi happy menyanyi, kalau lagi memuji Tuhan menyanyi, lagi senang. Ini ya di penjara yang orangnya lagi kesakitan malah ada yang nyanyi. Siapa orang aneh itu? Ternyata yang nyanyi itu adalah jadi yang tadinya kepala penjara di orang-orang jadi bisa dengar, ada yang nyanyi, yang ternyata adalah Paulus dan Silas. Orang-orang heran, wah kok bisa di tempat seperti ini mereka malah menyanyi. Yang mereka lakukan adalah mereka menyanyi dan berdoa. Adik-adik kalau menyanyi karena lagi happy, berdoa puji syukur karena lagi dapat hadiah. Yang ulang tahun biasanya yang nyanyi. Apalagi yang sekolah sahabat 13 dapat hadiah menyanyi. Tapi mereka ketika mereka kesakitan, ketika mereka harus dipenjara, mereka menyanyi. Wah, bisa-bisanya ya. Kita baca ya. Siapa yang mau baca ya? Coba. Oh, boleh. Silakan Efrata. Rasul-rasul menderita kesalahan
kesesakan yang kejam karena kedudukan yang menyakitkan dalam mana mereka telah ditinggalkan, tetapi mereka tidak mengeluh. Gantinya dalam keadaan gelap gulita dan kesunyian dari rumah tahanan itu, mereka memberanikan satu sama yang lain oleh perkataan doa dan menyanyikan pujian kepada Allah, sebab telah didapati layak untuk menderita malu karena namanya. Terima kasih. Jadi, di mana orang-orang gelap gulita lagi mengeluh, mereka menyanyikan pujian dan doa kepada Tuhan. Kenapa? Apakah karena mereka dapat hadiah? Enggak. Tapi mereka merasa, wah, walaupun saya penuh siksaan, saya ini merasa terhormat karena saya menderita kayak gini buat Tuhan. Karena mereka sayang sama Tuhan. Jadi mereka menderita kayak gini malah happy, malah menyanyikan pujian walaupun kesakitan. Selanjutnya, tolong dibacakan lagi yang lain. Siapa? Arin. Oleh Kakak Arin, silakan. Hati mereka menjadi gembira karena kasih yang dalam dan sungguh-sungguh untuk pekerjaan juru selamat mereka. Paulus memikirkan penganiayaan di mana ia telah menjadi alat dalam membawa murid-murid kepada Kristus, dan ia bersuka sebab matanya dapat terbuka untuk melihat. Dan hatinya merasa ada kuasa kebenaran yang mulia pada suatu waktu telah dihinakannya. Wah, ternyata mereka gembira walaupun mereka kesakitan, merasa nggak enak di penjara, tapi mereka gembira. Kenapa? Karena mereka melakukan itu untuk Tuhan. Dan mereka pikir, ini mah penganiayaannya nggak apa-apa, karena nanti saya akan mendapatkan surga karena menurut kepada Tuhan. Itu yang mereka pikirkan. Adik-adik di sini suka mengeluh nggak di rumah? Misalnya nih, aduh mama aku mau mainan, tapi nggak dibeliin mainan sama mamanya. Mengeluh terus menangis. Enggak ya, jangan ya. Karena Paulus dan Silas aja, walaupun keadaannya susah, mereka menyanyi dan gembira. Selanjutnya, gimana nih tahanan-tahanan yang lain? Ternyata dengan heran nih ternyata tahanan yang lain. Mereka heran kok ada yang nyanyi, ada yang doa, padahal mereka biasanya dengar jeritan, keluhan, kutukan, sumpah, itu yang mereka dengar tiap malam. Tapi kali ini mereka dengar lagu pujian. Pengawal-pengawal dan orang-orang penjara keheran-heranan dan bertanya kepada diri sendiri, siapa orang ini? Apakah mereka lapar atau dianiaya? Tapi kok bisa senang, bisa happy katanya gitu. Heran mereka, kenapa bisa happy? Nah, dan kemudian apa yang terjadi adik-adik? Setelah mereka mendengarkan lagu dan pujian dari Paulus dan Silas, terjadi gempa bumi. Wow, gempa bumi yang hebat katanya. Pernah merasakan gempa bumi nggak? Pernah, Miss. Di Jakarta. Pernah. Di gempa, kalau ada gempa bumi, ini bangunannya jadi goyang ya. Yang di atas jadi jatuh-jatuh. Itu masih gempa bumi yang kecil waktu itu di Jakarta. Ini katanya gempa bumi yang hebat sampai runtuh semuanya. Kunci pintu yang tadinya kayak gini ya, terkunci rapat gara-gara gempa, sampai terbuka. Di Kisah 16 ayat 26 dibilang, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Wow, karena gempa bumi semuanya kebuka pintunya. Kalau udah kebuka pintunya, apa yang harusnya biasanya terjadi? Kabur. Kalau ada tahanan kan dia nggak enak di dalam, dia pengennya kabur. Pas kebuka, wah kabur. Tahanannya kabur. Paulus dan Silas harusnya kabur juga ya. Apa sih yang dilakukan Paulus dan Silas? Kabur nggak mereka nih? Nah, jadi ada satu kepala penjara yang disuruh jagain mereka semua. Tadinya kepala penjara ini tidur. Tapi waktu gempa, dia terbangun. Ketika dia bangun, kaget dia. Semua pintu udah terbuka. Banyak tahanan yang kabur. Aduh, nanti bos saya marah sama saya. Saya kan disuruh untuk jaga mereka. Waduh, gawat. Saya akan disiksa sama bos saya nih, sama majikan saya yang menyuruh saya menjaga mereka.
karena saya tidak melakukan tugas saya dengan baik. Dia pikir gitu. Daripada saya disiksa, lebih baik saya mati aja. Itu yang dipikirkan oleh kepala penjara. Dia udah bersiap-siap nih, ambil pedangnya, dia mau bunuh diri karena dia takut dimarahin sama bosnya. Ketika dia ambil pedangnya, dia mau bunuh diri, tiba-tiba ada suara. Suara siapa itu? Kisah 16 ayat 28. Tiba-tiba ada suara bilang gini, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Suara siapa itu? Paulus. Kok Paulus nggak kabur sih? Kan tadi udah kebuka pintu-pintu penjaranya, kok dia nggak kabur? Ternyata Paulus memikirkan kepala penjara. Dia takut kepala penjara ini dimarahi, jadi dia tetap ada di situ. Jadi dia peduli sama kepala penjara. Padahal kan kepala penjaranya udah kunci dia di dalam. Tapi dia mengampuni kepala penjara ini dan memikirkan nasib kepala penjara. Wah, luar biasa ya, dia mengampuni orang yang jahat sama dia. Nah, lalu kaget si kepala penjaranya, kok ada Paulus dan Silas di sini? Wah, kok mereka baik sekali, mereka nggak kabur. Lalu datanglah kepala penjara ini kepada Paulus dan Silas. Apa yang dia katakan? Coba tolong dibacakan ayat 30. Saya. Boleh, silakan. Siapa tadi? Saya. Aku yang duluan. Boleh, silakan. Kepala penjara itu menyuruh membawa Suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Lanjut. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Nah, terima kasih. Ternyata karena mereka melihat, wah baik sekali Paulus dan Silas ini mempedulikan dia. Maka dia datang ke Paulus dan Silas, dia malah bilang, "Tuan, aku ingin selamat. Aku harus buat apa nih?" Kata kepala penjara itu. Lalu jawab mereka, boleh dibaca lagi yang lain? Ayat 31 Ariela, ayat 32 Cliff ya. Cliff udah bisa baca? Udah. Ariela dulu 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Terima kasih. Selanjutnya, Cliff. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Terima kasih. Jadi setelah ditanya, "Saya mau selamat gimana nih?" Kata Paulus, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Wah, ternyata di penjara itu malah jadi satu ladang penginjilan buat Paulus. Kepala penjara jadi tahu tentang Tuhan karena kebaikan hati Paulus. Dia mau percaya, bahkan bukan cuma kepala penjara, tapi juga apa? Seisi rumah kepala penjara itu. Dia sampaikan ke keluarganya, ada orang yang baik loh, Paulus dan Silas, mereka tidak kabur waktu itu. Diceritakan betapa baiknya Paulus dan Silas dan betapa hebatnya Tuhan Paulus dan Silas. Lalu selanjutnya, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Wow, jadi Paulus dan Silas yang tadinya tahanan diajak pulang sama kepala penjara. "Ayo ikut ke rumah aku." Yang tadinya ditahan, dikunci, nggak boleh keluar. Sekarang malah diobatin luka-lukanya. Dia peras kain, dia obatin, dia bersihkan luka-luka Paulus dan Silas yang tadi dicambuk-cambuk itu. Lalu sekeluarganya dibaptis. Ayat 24, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Bukan hanya diajak rumah, dibersihkan luka-lukanya, dikasih obat, kemudian dikasih makanan. Wah, baik sekali kepala penjara ini. Dan mereka dibaptis menjadi pengikut Tuhan. Kenapa sih kok bisa sih Paulus dan Silas ini yang tadinya nggak enak keadaannya, tetapi dia bisa
memuji Tuhan, padahal juga Paulus dulunya adalah pembenci umat Tuhan, tetapi dia malah menjadi pembela umat Tuhan. Kenapa? Coba tolong dibaca Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Jadi ternyata karena kasih. Paulus dan Silas begitu mengasihi Tuhan, sehingga walaupun gak enak, mereka bisa mengikutinya dengan sukacita. Jadi pelajarannya apa nih dari cerita Paulus dan Silas? 1, bersukacitalah senantiasa. Ayo buka Alkitabnya 1 Tesalonika 5:16. Udah hafal nih kayaknya. Apa isinya? Bersukacitalah biasa. Iya, ini isinya ya, pendek. Hafalin ya, 1 Tesalonika 5:16, bersukacitalah senantiasa. Jadi kita harus bersukacita, jangan murung-murung, mengeluh-mengeluh, karena Paulus dan Silas aja bersukacita, walaupun dalam keadaan yang tidak enak. Pelajaran kedua, Matius 6 ayat 14, boleh tolong dibaca. Ada yang Saling mengampuni. Ya, ayatnya bukan isinya apa. Matius 6 ayat 14, coba dibuka. Baca, ada yang pegang